Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelum saya memaparkan materi yang akan saya sampaikan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Lailatul Husna, NIM 221105030067, Prodi Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian dan prinsip-prinsip distribusi. Pembagian teori distribusi. 1. Distribusi dalam arti penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen atau dipelajari di mata kuliah manajemen pemasaran. Yang kedua, distribusi dalam arti penyaluran pendapatan oleh produsen atau konsumen yang dipelajari sekarang di mata kuliah ekonomi mikro Islam. Pengertian distribusi pendapatan. Yang pertama, distribusi pendapatan menurut Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, publik, kepada pihak yang menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Yang kedua, pengertian distribusi dalam pandangan ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, yakni mencangkup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Yang ketiga, sedangkan kekayaan adalah harta benda yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun jangka panjang. Yang keempat, distribusi kekayaan yaitu penyaluran harta yang dimiliki seseorang kepada orang lain dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pengertian distribusi dalam Islam. Yang pertama, larangan riba dan gharar. Yang kedua, keadilan dalam distribusi. Yang ketiga, sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Dan yang terakhir, larangan menumpuk harta. Di sini saya akan menerangkan materi yang kedua yang berjudul tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama, distribusi adalah penyaluran atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat atau KKB. Yang kedua, distribusi dalam ekonomi Islam yaitu penyaluran harta benda yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Tujuan ekonomi dalam Islam dikelompokkan menjadi kepada tujuan dakwah, tujuan pendidikan, tujuan sosial, dan tujuan ekonomi. Yang pertama, tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada para mu'alaf, ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya tujuan. Yang kedua, tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif Islam adalah pendidikan akhlak al-karimah, seperti memberi, mendemah, dan mengutamakan orang lain. Yang ketiga, tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan solidaritas di dalam masyarakat Islam, mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Yang keempat, tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan seperti berikut. Yang pertama, pengembangan dan pembagian harta baik dalam bentuk infak maupun iuran wajib. Yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhnya kebutuhan modal usaha mereka. Baik, cukup sekian dua materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.